Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai doa ini, saya undang Bapak Ibu untuk memperkatakan tahun 2026 adalah tahun amanat agung sebanyak 3 kali. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan, kami siap untuk menjadi saksi Kristus di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Kami akan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miagas. Dan kami percaya Indonesia diluputkan dari segala malapetaka, dari bencana, dari sakit penyakit. Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan Kabinet Merah Putih untuk membawa Indonesia semakin baik, Indonesia semakin jaya, dipulihkan perekonomian di Indonesia, semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto, diberkati kesehatannya, diberikan umur panjang, diberkati pelayanannya, dan menjadi gembala untuk membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan memiliki karakter Kristus. Tuhan juga memberkati keluarga besarnya, semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa anak-anak kami, para generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Jadikan anak-anak kami menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan, dan kami percaya mereka memiliki gaya hidup kudus di dalam kehidupan mereka, dan diberkati pendidikan mereka, diberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami percaya mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, mujizat Tuhan terjadi pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara semuanya, shalom. Saudara, sampai percaya di sini saat kita memuji Tuhan ada kuasa yang besar. Boleh angkat tanganmu saudara. Yang siap menerima kuasa yang besar dari Tuhan, berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Hey. Come on. Kami siap menerima kuasa yang besar daripada Engkau Tuhan. Come on. Kami yang ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu.
situ pasti mujizatmu. Mari bertepuk tangan semua. Hey, hey, hey. Saudara siap menari bagi Tuhan, amin. Are you ready? 1, 2, 3, 4, come on. Haleluya. Mari bersama-sama. Katakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari berkatakan dengan iman saudara. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Siap terima, katakan saudara. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Mari kau yang percaya menerima kuasa dari Tuhan, berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara percaya bahwa nama Yesus ajaib, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Nama
lebih semangat daripada ini, katakan nama Yesus. Come on. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Dengan iman menyatakan nama Yesus bernama yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, katakan nama Yesus. Nama Yesus, sebut Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari saudara sebelum duduk bilang ke kiri kanannya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 18 Januari 2026, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Petin Setiawati. YB Perja Mendara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church Singing Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM Young Adult and Couple Service. Ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan dan mereka kadang simpan sendiri. Tidak tahu mau kasih ke siapa. Tidak tahu mau bercerita kepada siapa. Mereka simpan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Give it to Jesus. Kasih kepada Yesus. Dan biarkan dia mengangkat kita. Kita kolaps, kita jatuh. Kita ada di lembah yang paling dalam. Tapi kemudian kuasa yang dahsyat itu menghidupkan Anda kembali. Cancer Ministry present Make the best of a difficult situations. Memanfaatkan situasi sulit sebaik mungkin. Bersama Pastor Jacqueline Selose dan kesaksian dari Andika Hartawan, Lymphoma Survivor. Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 10.30. Bertempat di Ruang Safir, Integrity Convention Center, Mall MJK, lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit pengajaran CK7 akan melaksanakan wisuda KOM 100, 200, dan 300 CK7, batch 13 sampai dengan 15, dan KOM Digital batch 1 sampai dengan 3 yang akan diadakan pada hari Minggu 18 Januari 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta wisuda dapat dilakukan di WA Group masing-masing batch. Unit pelayanan jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita. Akan tetapi, ada saja kurang-kurangnya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab. Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini
untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWPRJ pada hari Kamis 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire, Wanita yang Berdampak, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi, bercerita bahwa rancangan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mungkin kita nggak tahu sekarang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan, janjinya Tuhan selalu indah pada waktunya. Amin, saudara. Karena kesetiaan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata. Ini hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, janji-Mu Tuhan Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang menyediakan, Tuhan Yesus. Kami sama-sama dengan firman menyatakan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang Engkau yang selalu mencukupkan, Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, janji-Mu Tuhan Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di
sediakan bukti kesetiaan. Kasih setiamu nyata Tuhan Yesus. Hidupku Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan janji-Mu Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Dari hal kecil, Tuhan selalu tepat waktu. Nyatakan janji-Mu Tuhan. Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikan. Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan Tuhan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan janji-Mu Tuhan. Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidup. Dari hal kecil sampai terbesar,
berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Raja. Mari bersama-sama saudara. Mari dengan iman mengatakan, come on. Ku menyembah, come on. Dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan setiap kehidupan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kalau engkau percaya, mari angkat tanganmu, katakan, come on. Ku yakin, katakan. Kemenangan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari bersama-sama nyatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hidup kami Tuhan, kekuatanku, amin, hanya dalam hadir. Kami panggil nama-Mu, Yesusku, amin.
Mari sepakat, mari katakan, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Come on. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Kalau hari ini kami masih boleh berkata bahwa kemenangan adalah milik kami. Bahwa Tuhan hadir. Bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Itu adalah iman percaya kami. Terima kasih untuk CK7 pada sore hari ini kami boleh berkumpul semua karena anugerah Tuhan. WL Singer yang luar biasa. Pengerja yang luar biasa. Pemusik yang luar biasa. Jemaat yang lebih lagi luar biasa. Terima kasih aku secara pribadi dengan suami, dengan anak masih boleh ada sampai hari ini melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Engkau diagungkan, engkau dimuliakan, engkau segala-galanya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you. Shalom. Wow, luar biasa. Ini lampunya memang terang begini. Aduh, aku mungkin agak tidak bisa melihat. Oke, semuanya sehat? Kemana liburannya? Yang kemarin minggu lalu saya ke sini yang jam 4.30 apa jam 11 ya? Jam 4 juga ya? Halo? Berarti kita ketemu lagi nih? Orangnya sama? Oke, ataukah berbeda? Apapun lah ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka dalam Yoel ya. Kita buka dalam Yoel ya. Ayat ini mungkin jarang kita buka, tapi saya percaya tahun 2026 pesan Tuhan kepada setiap kita. Siapapun engkau tempat ini, mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau jemaat, mau anak kecil, mau pria, mau tua, mau muda, mau janda, mau duda, mau yang sudah menikah, mau yang mungkin tidak punya siapa-siapa, intinya firman ini untuk kita. Yoel 2 ayat 25 sampai dengan 28. Aku akan memulihkan keadaan, aku akan memulihkan keadaanmu. Betul? Dikatakan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengirip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Terus, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Terus, dikatakan ayat 28, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow! Ini pesan Tuhan untuk 2026. Terserah engkau mau percaya atau tidak, tapi Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Wow. Luar biasa. Yang ngomong ini bukan propaganda, yang ngomong ini bukan iklan produk, yang ngomong ini adalah firman Tuhan. Betul? Nah dikatakan tadi ini janji Tuhan. Yang artinya kalau sampai kondisi pemulihan ini belum kita alami, berarti Tuhan belum selesai beracara dengan kita. Ngerti gak maksud saya? Ini tadi pesan Tuhan, 2026 engkau akan mengalami pemulihan. Mana Bu inti pemulihannya? Kalau sampai hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 11 Januari 2026 engkau belum mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan tadi. Jangan pernah engkau katakan mana janji ya Tuhan. Artinya Tuhan belum selesai dengan kita.
Ini yang kerennya, Tuhan belum selesai beracara dengan kita, betul? Nah, dikatakan tadi Tuhan mau memulihkan keadaan kita, Tuhan mau mengembalikan apa yang selama ini dianggap dan terhilang dari hidup kita, betul? Coba tunjukkan gambar belalang pelahap, mana gambar-gambarnya, ya. Hari kemarin ini engkau mengalami hal seperti ini. Ada belalang pelahap ya, ada belalang pindahan, ada belalang pelompat, ada belalang pengirik. Semua itu akan dibuang, akan dihancurkan, akan disingkirkan oleh Tuhan. Selama ini mungkin ini yang membuat hidup kita tidak bahagia. Karena ada di lahap, mungkin engkau punya usaha yang selalu bangkrut. Mungkin engkau punya kesehatan, engkau punya rumah tangga, engkau punya apapun. Tuhan katakan aku memulihkan keadaanmu, betul? Nah, kita mundur sebentar ke belakang. Apa yang kita alami tahun 2025, 24, 23, 22, 21 mungkin dan seterusnya ya. Nah, coba kita lihat satu persatu, kita ingat cerita tentang Daniel 3, 19 sampai dengan 23. Coba kita lihat ini tentang apa? Tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin kau katakan ini hanya sejarah. No, ini banyak dialami oleh orang Kristen. Ya, dikatakan Daniel 3 ayat 19 sampai dengan 23. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Telah diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Betul? Kepada berapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celana dan topi dan pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego ke atas. Tapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Ini mungkin sedang kau alami pada saat ini. Keadaan yang semakin intens, masalah yang sepertinya gak pernah selesai, keadaan yang sepertinya semua tidak ada lagi berpihak pada kita. Bahkan dimasukkan ke dalam dapur api, tunjukkan gambarnya, dengan tangan terikat. Intinya gak bisa berbuat apa-apa lagi, betul? Engkau merasa bagaimana hidupku, aku gak bisa buat apa-apa lagi ya. Aku gak sanggup, aku gak kuat, aku menyerah karena keadaanmu tidak selesai. Baru punya masalah ekonomi, tiba-tiba masalah anak, baru anak masalah istri, baru istri masalah penyakit, apapun engkau seperti mengalaminya dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Betul? Makanya engkau mulai marah, engkau bilang aku menyerah, aku gak kuat. Maka engkau mulai menunjukkan bendera ini. Ini bendera apa? Bendera menyerah. Aku udah gak kuat lagi Tuhan. Terlalu berat masalahku. Mungkin yang kau alami selama ini. Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan hanya cerita. Itu bisa dialami oleh orang Kristen. Mereka bukan orang non-Kristen, mereka orang Kristen yang taat, yang suka datang ke CK7. Bisa mengalami seperti ini. Seperti aku udah gak bisa bikin apa-apa lagi Tuhan. Kata-katamu mulai aku gak kuat, aku gak sanggup, aku gak tahan, aku menyerah. Pernahkah engkau ngalamin hal ini? Mungkin gak seperti ini. Mari kita lihat yang berikutnya. Kita lihat yang berikutnya. Atau seperti ini, Ayub 2 ayat 7 sampai dengan 8. Mungkin bukan masalah ekonomi, mungkin bukan masalah rumah tangga yang membuat engkau babak belur. Tapi masalah yang satu ini, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barak yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini bicara tentang masalah penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh. Sampai orang-orang mulai berbilang, mana pembelaan Tuhanmu? Tunjukkan gambarnya. Seperti ini. Aku capek. Sampai kapan hidupku seperti ini? Mungkin masalah sakitmu yang gak sembuh-sembuh. Baru sakit ini, tiba-tiba ada lagi ini. Sementara uang gak cukup, akhirnya kau mesti jual rumahmu. Intinya aku udah capek, aku udah gak kuat. Engkau mulai menunjukkan lagi ini. Aku sudah tidak kuat. Karena masalah sakit penyakit. Karena masalah hal yang tidak mudah kau alamin. Ini dialami oleh Ayub. Siapa Ayub? Orang yang suka beribadah. Orang yang rajin beribadah, orang yang cinta Tuhan. Tapi dia pun pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan dia mulai meragukan Tuhan. Buka Ayub 3 ayat 11 sampai dengan 12. Dia berkata begini, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayat 16. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan? Seperti bayi yang tidak melihat terang. Dia mulai menyesali nasib, mengutuki diri sendiri. Mulai penuh dengan sungut-sungut, percuma aku ikut Tuhan. Engkau mulai menunjukkan bendera ini lagi. Ini yang terjadi pada saat ini.
2025 adalah tahun yang paling suram bagimu engkau mungkin. Atau 2024, 2023. Intinya sebelumnya engkau pernah mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Kita mungkin pernah mengalami seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesa, Abednego. Gak sanggup, gak kuat aku. Buka yang ketiga, mungkin versi yang ini. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan, mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga mengertai dia. Kita sudah melakukan firman, kita sudah ikut pelayanan, kita dengar-dengaran, kita taat kepada apa kata Tuhan. Bahkan kita bertolak ke seberang, meninggalkan hidup yang lama, mulai masuk kehidupan yang baru. Pertanyaan, apakah semua berjalan mulus? Enggak, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh air. Ada masalah, timbul masalah, bukan sekedar masalah tapi masalah semakin serius dan masalahnya kelihatan semakin di luar kendali kita. Padahal kita ikut Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita ada di CK7, kita kasih perpuluhan, kita rajin, kita juga banyak bantu orang. Tapi mana kok malahan perahu kehidupanku semakin amburadul, air mulai masuk dalam kehidupan kita mulai merasa tidak aman. Ini dialami oleh murid-murid. Ayat 38, pada waktu itu satu lagi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seakan-akan Tuhan cuek. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Doa-doa yang kita panjatkan tidak mendapat respon. Gak ada respon, gak ada answer. Maka kita mulai kecewa sama Tuhan. Mulai marah sama Tuhan. Bahkan padahal ada ayat yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan tadi. Coba buka Mazmur 121 ayat 4-8. Dikatakan begini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 4 sampai dengan 8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keren, tapi fakta di lapangan. Kenapa Tuhan izinkan air masuk dalam perahu hidup saya Tuhan? Katanya Tuhan gak terlelap, katanya Tuhan gak tidur. Mana Tuhan? Mungkin kau mulai kecewa sama Tuhan. Engkau mulai marah. Kau tidak peduli padaku Tuhan. Engkau tidak fair, engkau tidak sayang. Kita mulai menunjukkan bendera putih lagi. Tega kau Tuhan. Sampai kapan aku seperti ini Tuhan? Kurang apa aku ikut engkau Tuhan? Aku sudah tinggalkan semua dosa-dosaku. Aku menjadi orang yang lebih baik. Tapi kenapa engkau tidak menjawab hidupku Tuhan? Bisa kita alamin. Halo? Kisah ini bukan kisah ecek-ecek. Kisah ini bisa dialami oleh setiap kita. Tadi dikatakan Ayub yang masalah sakit penyakit. Dan orang mulai menghina dia, percuma kau ikut Tuhan. Mana buktinya? Kau ikut Tuhan penyakitmu kagak sembuh-sembuh. Uangmu makin habis. BPJS sudah gak bisa lagi terima karena terlalu banyak biayanya. Anak mulai gak peduli, keluarga mulai gak peduli. Itu bisa dialami, bisa. Ayub orang benar, Ayub bukan orang salah, Ayub bukan orang kafir, Ayub bukan orang yang jahat. Ayub orang yang takut akan Tuhan. Murid-murid tadi melakukan kehendak Tuhan. Disuruh seberang, ayo menyeberang, dia berangkat menyeberang. Padahal mereka baru pelayanan yang capeknya luar biasa di Garasa. Engkau tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Toh juga bisa diizinkan air masuk dalam perahu. Itu ada badai yang luar biasa. Makanya mulai kata-kata kita berkata, Tuhan engkau tidak peduli padaku. Tuhan engkau tidak sayang. Aku capek jadi orang Kristen. Itu bisa terjadi. Halo? Atau satu lagi? Mari kita lihat satu lagi. Coba kita buka. Versi apa ini? Buka Mazmur 27 ayat 10. Ini adalah versi tertolak. Tertolak oleh orang-orang yang dianggap harusnya memperhatikan dia. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kenapa sampai seorang Daud berkata seperti ini? Karena memang dia tidak pernah diterima oleh keluarganya. Di tempat ini mungkin kau mengalami hal yang sama. Tidak ada keluarga yang peduli. Papa mama membanding-bandingkan, membeda-bedakan. Bahkan juga koko cici juga gak menganggap kita. Bahkan juga istri Daud pun gak menghargai. Karena istri Daud adalah anak raja Saul. Sementara Daud hanya cuma tukang anggon kambing. Siapa lagi mertuanya mau bunuh dia. Siapa lagi anak kandungnya pun namanya Absalom. Itu mau membunuh seorang ayah yang bernama Daud. Ini bicara tentang orang yang tertolak.
Di tempat ini engkau mengalami hal yang sama. Daud ini orang yang mencintai Tuhan. Jangan pernah pikir orang yang tertolak itu selalu orang yang jahat. No, engkau sudah berbuat baik, engkau ikut jalur Tuhan, engkau melakukan kehendak Tuhan. Tapi orang bisa menolak kita, dunia bisa menolak kita. Itulah yang dialami oleh Yesus. Kurang apa Yesus datang ke dunia ini untuk keselamatan umat manusia. Tapi ditolak, bahkan dari hamil sekalipun sudah ditolak. Ini bisa kita alami di tahun 2024, mungkin 25, 23, 22, 21. Halo? Dikatakan tertolak. Sangat tertolak. Halo, ini bukan gampang. Coba buka 2 Samuel 19 ayat 1. Dikatakan lalu diberitakan pada Yoab. Ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Anaknya meninggal akhirnya Absalom. Perhatikan apa yang terjadi. Ayat 4 sampai dengan 7. Raja menyelubungi muka dan dengan suara nyaring meratap. Raja, anakku Absalom, Absalom anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediaman setelah berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istrimu dan nyawa gundik dengan mencintai orang yang benci kepadamu, dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak-anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar, bicaralah menenangkan hati orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama dengan engkau pada hari ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala kecelakaan yang telah kau alami sejak kecil sampai sekarang. Bayangkan dari mulai kecil Daud ini tertolak. Dari tempat ini mungkin kau pernah mengalami hal yang sama. Karena mungkin engkau lebih bodoh dibanding dengan keluarga kita yang lain. Atau mungkin kita lebih miskin dibanding dengan koko cici kita yang lain. Atau mungkin karena engkau lebih kurang punya pengalaman. Atau mungkin bisnismu kurang jalan. Atau mungkin dalam pelayanan engkau adalah pengerja yang paling biasa-biasa. Orang gak melihatnya sebelah mata. Kenapa? Karena dianggap gak level, cetek lu. Itu dialami oleh Daud. Daud orang yang cinta Tuhan. Daud orang yang melayani. Daud orang yang beribadah. Daud orang yang bukan orang yang di luar sana. Dia ada di sini. 4 hal ini mungkin kita alami selama 2025 ke bawah. Dan ini yang terjadi. Bayangkan respon kita menghadapi semua ini seperti neraka. Bulinya gak main-main. Makanya Daud berkata, harusnya Daud berkata, gak kuat aku sampai kapan Tuhan. Aku dibully habis-habisan Tuhan. Mendingan aku mati saja. Saya punya anak rohani, dia di Jerman. Gara-gara dibully, akhirnya dia bunuh diri. Orang tuanya baru tahu sebulan kemudian. Kita lihat ada yang kejadian di Surabaya kemarin. Akibat dibully sampai dia loncat dari gedung sekolahnya. Karena tidak main-main orang yang dibully. Siapa Daud? Orang yang suka beribadah di CK7. Tidak jadi jaminan. Makanya kau mulai komplain, kau mulai bilang, kenapa Tuhan? Kita mulai marah, kita bilang aku capek. Makanya kita mulai mendengar suara sumbang yang berkata, mau ngapain jadi orang Kristen? Mau ngapain sungguh-sungguh ikut Tuhan? Mau ngapain taat-taat banget? Dibumbui lagi. Lihat tuh orang itu enggak sungguh-sungguh ke gereja, enggak sungguh-sungguh pelayanan. Hidupnya oke-oke saja tuh. Jujur, kalimat ini juga pernah tercetus dari anak-anak Tuhan yang namanya Daud. Kita buka. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku sedikit lagi dikatakan. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 5. Dikatakan Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 5 ada. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelintir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 13 sampai 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku. Tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Kita mulai marah, sungut-sungut, membanding-bandingkan, menghakimi, membenarkan diri sendiri. Merasa gak diperlakukan dengan adil. Dan ini adalah produk yang keluar dari orang yang berkata tadi ini. Aku capek, aku sudah tidak sanggup, aku gak mau lagi ikut Tuhan. Iblis berhasil. Iblis berhasil bukan 1-0, 1000-0. Orang Kristen kalah. Tinggal tunggu waktunya kita akan mundur teratur. Tinggal tunggu waktunya kita akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tinggal tunggu waktunya kita akan keluar jalur Tuhan. Dan tinggal tunggu waktunya kita akan hilang lenyap dari kitab kehidupan.
Dan memang sudah dibuatkan oleh Yesus. Yesus sudah wanti-wanti, berkali-kali dia bicara hal yang sama. Matius 19 ayat 30, ini perkataan Yesus. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Matius 19 ayat 30. Coba kita lihat, ini sudah diwanti-wanti Tuhan agar jangan sampai kita seperti ini. Awalnya engkau sangat cinta Tuhan. Matius 19 ayat 30. Dikatakan, coba dibuka. Matius 19 ayat 30. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini serius. Dulu cari Tuhan, dulu cinta Tuhan, dulu berapi-api, dulu all out sama Tuhan. Sekarang persis kejadian seperti Taman Eden terulang kembali. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Buka Kejadian 39. Waktu kita mulai terhilang, waktu kita mulai marah sama Tuhan, waktu kita mulai kecewa, percuma aku ikut Tuhan, percuma aku orang Kristen, percuma aku pelayanan, percuma aku habis-habisan, percuma aku all out. Kejadian 37, tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman, di mana engkau? Hari ini Tuhan mencari kita juga, inilah hebatnya Tuhan kita. Dan akhirnya mereka kehilangan rencana baik Tuhan. Padahal harusnya di Taman Eden kita tinggal menikmatin, betul? Kekristenan bicara tentang menikmatin loh. Menikmati sebuah janji Tuhan. Dan maafkan saya, Tuhan kita bukan PHP. Kenapa? Karena janji Tuhan ya dan amin dalam Kristus. Buka 2 Korintus 1 ayat 20. Dalam Kristus itu semua digenapin. Dalam yang lain aku tidak tahu. Tapi dalam Kristus semua digenapin. Sama-sama kita baca yuk 2 Korintus 1 ayat ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi yuk sama-sama baca, ini manusianya ada gak sih di sini? Tolong dong semangat. Ini Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa. Tuhan mau jadikan pemulihan dalam hidupmu. 2026 akan berbeda dengan 2025, 24, 23, 22 dan seterusnya. Mungkin kau pernah mengalami dibully. Mungkin kau pernah mengalami hal yang tidak mudah. Mungkin kau pernah mengalami menyerah. Udah gak kuat, gak sanggup aku. Gak sanggup aku. Aku mau menyerah. Aku menyerah. Aku gak mau jadi orang Kristen. Aku gak mau ikut Tuhan. Aku mau pindah kepercayaan. Mungkin kata-kata udah keluar dari mulut kita. Tapi Tuhan katakan apa? Adalah sebab Kristus adalah ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bukan 1 loh. Bukan 2 loh. Bukan 3 loh. Semua janji Allah. Ada berapa janji Allah? Ada 66.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Semua akan kau milikin. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Itu dia. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau gitu Bu Indri, di mana missing linknya? Di mana rantai yang putusnya? Karena Tuhan janjikan akan menggenapi. Dan Tuhan berkata dalam Kristus semua ya dan amin. Tapi fakta di lapangan apa yang terjadi? Aku mengalami seperti Sadrak Mesak Abednego. Hidupku seperti gak punya pengharapan. Dibakar oleh api yang panas. Baru ini selesai udah malah lain. Belum lagi selesai ini sudah masalah yang lain. Mana Bu Indri? Atau mungkin sakit penyakit seperti Ayub. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sakit gak sembuh-sembuh. Atau seperti orang-orang yang ikut Tuhan tadi. Sudah melayani Tuhan. Tapi mengalami banyak babak belur. Bahkan sepertinya Tuhan gak menjawab doa kita. Kita sudah berdoa 1 hari. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mana Tuhan? Tuhan gak adil, betul? Nah mulailah karena kita punya missing linknya ada. Jawabannya pada sederhana, kenapa bisa terjadi? Kenapa enggak klop, kok enggak sinkron? Karena sebenarnya Allah belum selesai dengan kita. That's it. Sayangnya kita enggak ngeh. Ini masalahnya. Kita enggak ngeh. Nah makanya dikatakan kita mulai salah persepsi, mulai banyak asumsi sama Tuhan. Jangan-jangan, kayaknya, sepertinya, sudah kuduga kan. Betul kan? Percuma aku ikut Tuhan. Coba kita lihat ini apa. Orang yang suka asumsi itu mukanya kayak gini. Halo? Kayak benang kusut. Coba lihat di sini mukanya, yang kayak Kudanil itu karena banyak asumsi. Coba lihat. Ayo lihat kanan kiri, lihat muka pasanganmu. Kalau mukanya makin kayak Kudanil. Kenapa? Karena selalu asumsi. Kayaknya, jangan-jangan Tuhan gak peduli sama kita. Jangan-jangan tuh hanya cuma omong-omong aja tuh. Jangan-jangan firman Tuhan tuh udah gak berlaku zaman sekarang. Mulai jangan-jangan, mulai kayaknya, mulai tetapi. Itu karena apa? Karena engkau tidak ngeh dengan apa yang Tuhan punya rencana. Tuhan belum selesai sama kita. Tuhan belum selesai sama Ibu Indri. Makanya gak heran sampai hari ini hampir 40 tahun doaku belum dijawab oleh Tuhan.
40 tahun loh hampir. Halo? Mungkin kau di tempat ini sudah 10 tahun. Mungkin 5 tahun kau sudah berdoa untuk masalah ini dan itu enggak kau alamin. Maka kita mulai asumsi, betul? Dan dikatakan lagi, pesan Tuhan 2026 ini untuk setiap kita menangkap pesan Tuhan. Buka lagi Yoel 2 ayat 25, sama-sama kita baca yuk. Ini bukan saya ngomong, ini pesan Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelandahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Bulan lagi Amos 9 ayat 14 sampai 15. Artinya Tuhan berulang-ulang ngomong hal yang sama loh. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Membeli. Aku kalau ngeliat membeli lemes saya. Halo, ini udah makan semua belum sih? Orang kalau mau mengalami hal yang luar biasa itu pasti semangat bacanya. Betul, Bapak yang tadi aja yang masuk surga saya rasa. Yang lainnya saya nggak tahu antara dua, ngerti apa nggak ngerti yang saya ngomongin ini. Halo, kalau saya terus terang, kalau ada satu firman yang membuat saya betul-betul yakin dan aku pasti mengalami itu, akan beda cara saya meresponin. Amin, amin. Saya bilang begitu. Itu yang saya lakukan waktu aku pertama kali bertobat. Waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999, beribu kali saya bilang, sesudah saya bertobat, sesudah saya punya anak lahir normal, sudah aku bilang Tuhan pakai hidupku. Setiap saya pelayanan, saya masih ingat di tempat Pak Dokter Insinyur Niko, itu di Bandung, namanya Gereja Graha Manggala. Saya ke sana tiap minggu sama suami, sama keluarga. Aku duduk paling belakang karena aku malu kalau duduk di depan. Aku masih gak yakin Tuhan ngampunin aku. Tapi minimal aku cari Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, mau pendeta biasa, mau pendeta hebat, mau pendeta apapun, mau pendeta pakai bahasa Afrika pun bodo amat buat aku. Kalau aku ngerti artinya dan dikatakan Tuhan mengasihi engkau, amin. Tuhan akan memulihkan, amin. Aku bilang. Gak pernah tuh saya, amin. Amin. Diketok di kepala kita sama Tuhan. Tuhan suka orang yang antusias. Halo, engkau bukan antusias sama saya. Engkau antusias sama firman. Firman tuh luar biasa. Yes! Tepuk tangan Tuhan Yesus. Waktu Petrus dikatakan dia melihat Yesus berjalan di atas air. Kata Petrus apa? Tuhan, panggil aku juga mau berjalan di atas air. Kata Tuhan, datanglah. Datanglah kata Yesus, itu bicara tentang firman. Waktu Petrus datang, waktu dia berjalan di atas firman. Nih saya bawa Alkitab nih. Saya sekarang pakai Alkitab ini. Betul, kenapa bilang? Saya hampir-hampir terjebak. 10 tahun pertama saya pelayanan, saya betul-betul pakai ini loh. Waktu pertama bertobat. Saya tulis pakai stabilo, mana yang perlu ditulis, mana yang distabiloin, saya coret semuanya. Saya coret pakai stabilo semuanya. Ya, ini saya baru mulai lagi soalnya sekarang. Saya minta ampun sama Tuhan. Kemarin 10 tahun yang kebelakang saya pakai HP. Karena saya pikir biar gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati, iblis itu bukan iblis namanya. Kita pakai HP, kau akan terdistract kalau pakai HP saja. Kenapa? Di HP itu ada TikTok, betul? Gemoy, betul? Ada hoax. Ada situs yang gak bagus. Makanya kalau engkau mau beli ini, saya bukan marketingnya Pak Billy Lantang punya, bukan, betul. Saya beli ini kemarin, memang harganya agak mahal, hampir 800.000. Tapi percayalah, ini adalah harta karun kita. Waktu engkau berjalan di atas firman, caramu memandang masalah akan beda. Amin. Gak ada pilihan, makanya pulang dari sini nanti beli semuanya Alkitab. Mulai agak konvensional, agak tradisional, gak ada masalah. Saya sekarang melakukan itu, kemana-mana saya bawa Alkitab dari sekarang. Makanya orang bilang, Bu Indri agak gila dikit tahun 2026 ini. Saya gak peduli, kemana-mana saya bawa. Karena aku bilang Tuhan ngomong-ngomong lagi yuk, ngomong-ngomong kayak 10 tahun yang lalu. Karena hampir 10 tahun ini saya hanya baca pakai Alkitab. Bukan gak bagus, oke. Tapi di sana kau terdistract, tiba-tiba ada telepon. Halo Cie, kemana kita makan? Habis itu baca. Tapi kalau engkau baca ini, engkau masuk ke dalam ruanganmu. Engkau betul-betul fokus pada Tuhan, akan beda kau dapatkan. Cara kita memandang akan beda. Cara engkau melihat masalah akan beda. Engkau tidak akan gampang berkata, aku menyerah. Gak seperti itu lagi. Saya tanya di sini, coba, adakah di sini pengusaha? Ada pengusaha? Coba angkat tangan. Mana pengusaha? Yang pengusaha banyak duitnya. Coba pengusaha angkat tangan dulu dong. Satu aja. Kalau bisa pengusahanya ibu-ibu. Yes, ibu maju ke depan sini. Cepat ibu, cepat ibu. Cepat. Satu lagi.
orang karir, CEO, manajer. Bu, cepat Bu. Ada nggak di sini? Angkat tangan. Perempuan juga, saya mau perempuan, wanita. Di sini semua pengangguran. Luar biasa. Oke lah, minimal di sini kalau engkau memang bukan CEO, pengusaha tadi udah. Sekarang ini. Orang yang pinter, yang sekolahnya S3, angkat tangan. S2, boleh, angkat tangan. Perempuan, wanita, sini. Ayo Bu, sini Bu sebentar. Ayo. Aduh lamanya. Waktu kita habis tahu cepatlah sini. Ayo, sini Bu sini. Nih ya, ini tadi dikatakan apa? Ini tadi ibu ini apa? Pengusaha kan? Engkau pengusaha apa sayang? Lihat sana. Oh skincare, pantesan mukanya mulus banget. Saya di endorse gak sih? No, just kidding ya. Ini ibu skincare, dia pengusaha. Dan setiap orang datang dia tinggal hitung aja pakai kalkulator, betul? Pinter, keren. Engkau siapa sayang? S2 ilmu komunikasi luar biasa. Ini calon-calon orang hebat semua, betul? Ini saya kasih ya. Ibu pakai ini dong. Ibu pakai ini. Mari kita buktikan. Oke, pakai sayang ya. Pakai tutup betul-betul. Oke, Ibu. Ibu. Jangan lihat aku, tutup. Nah. Lihat ya. Ibu ini berapa? Tahu nggak? Ini berapa Bu? Ini berapa Bu? Sayang ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Buka semuanya itunya. Lihat sih. Mau orang pintar di dunia, mau orang businesswoman di dunia. Kalau engkau tidak berjalan di atas firman, engkau tidak tahu tentang 2026. Beda. Tapi kalau engkau berjalan di atas firman sayang, engkau pegang ini janji Tuhan, kau baca, kau renungkan, kau lakukan, maka engkau akan melihat 2026 tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun yang luar biasa. Tuhan berkati. Ini untuk kalian. Ya, hadiah oleh-oleh dari Ibu Indri. Jangan dijual ya. Oke. See? Firman Tuhan. Jangan coba-coba engkau hidup di akhir zaman ini tanpa engkau punya panduan firman Tuhan. Jangan bangga dengan engkau punya sekolah yang tinggi sekalipun. Jangan bangga dengan engkau punya harta yang hebat sekalipun. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan dan punya pikiran Tuhan, akan beda hidup kita. Makanya tadi saya katakan pemulihan itu Tuhan janjikan. Tapi fakta di lapangan kok enggak Bu Indri. Makanya saya sudah bendera putih Bu Indri. Tadi diulang lagi oleh Amos. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka. Firman Tuhan Allah ditegaskan, ingat kalau engkau dan saya adalah umat pilihan Tuhan, artinya ini akan engkau alami dan di 2026, betul? Nah pertanyaan, apa arti kata umat Tuhan? Umat Tuhan adalah orang yang cinta Tuhan. Umat Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, sama-sama kita baca. Saya mau tanya, siapa sih yang cinta Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Oke, aminkan ayat ini. Buka Yohanes 14 ayat 23. Sama-sama kita baca. Yohanes 14 ayat 23a yang saja. 1, 2, 3. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Titik. Pendek, simple, sederhana, mudah dicerna. Ini untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Engkau hanya bisa hidup dengan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan slogan. Mengasihi Tuhan, cinta Tuhan bukan slogan. Betul? Tapi dikatakan tegas, lugas. Nah, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, pesan Tuhan hanya satu hari ini. Buka Maleakhi 3 ayat 3 sampai dengan 4. Supaya engkau bisa mengalami pemulihan Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Dikatakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dikatakan di sini. Ada proses pentahiran perak dan emas. Kita akan jadi seperti ini. Sesudah engkau dan saya menjadi seperti emas murni dan perak murni, baru kita akan mengalami pemulihan Tuhan. Nah, untuk menjadi emas murni dan perak murni, itu ada syaratnya, harus siap ditahirkan, dimurnikan dengan api yang sangat panas luar biasa. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang mengalami proses.
Dan kapan Bu Indri prosesnya? 2020 saya sudah proses, 21 proses, 2002 proses, 2003 proses. Sampai kapan Bu Indri? Sampai engkau bisa melihat waktu ini dibakar. Sampai engkau bisa melihat semua kotorannya turun. Engkau bisa melihat wajahmu di sini. Baru prosesnya selesai. Nih, gambar siapa yang kau lihat di sini? Karena hanya ada 2 gambar. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan Allah. Kalau engkau melihat sini, gambar siapa yang ada? Gambar Yesus. Itu ada damai sejahtera. Gambar Yesus ada sukacita. Gambar Yesus ada kepedulian. Gambar Yesus ada belas kasihan. Gambar Yesus adalah pengampunan. Gambar Yesus adalah penguasaan diri. Itu gambar Yesus. Atau gambar yang satu lagi. Tunjukkan gambar yang satu lagi. Gambar siapa? Gambar yang marah. Gak ada penguasaan diri. Kedagingan. Hanya ada 2. Jadi selama belum sampai kepada gambar Yesus. Jangan salahkan kalau proses kita belum bisa selesai. Makanya gak heran pemulihan belum kita alami dalam hidup kita. Bagaimana caranya Bu Indri agar kita bisa Bapak mengalami proses itu? Hanya cuma 3 langkah. Yang pertama dikatakan Yesaya 30 ayat 15. Diam, jangan berontak. Waktu engkau lagi di proses Tuhan, jangan berontak. Jangan katakan, gak kuat aku, gak mau aku. Kalau engkau masih berontak gak akan bisa. Kalau tadi si perak dengan si emas dia berontak, gak akan pernah dia jadi emas murni dan perak murni. Yang kedua, kalau kita mau diproses oleh Tuhan, belajar bisu. Jangan banyak bersungut-sungut. Capeknya, sampai kapan? Mulut kita itu menentukan. Waktu engkau berkata aku capek, aku gak kuat, aku gak mau lagi ikut Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menyelesaikan proses. Satu lagi telinga kita. Jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Tanpa proses pemurnian, emas itu gak akan pernah menjadi emas 24 karat. Emas itu hanya bisa dia bersinar waktu engkau bisa melihat wajahmu di sini. Pertanyaan, wajah siapa yang ada di sini? Kalau kita masih belum lulus proses, yang ada wajah si tanduk merah. Masih gampang meledak, ngamuk, marah, membalas, gak bisa mengampuni. Tapi kalau engkau sudah siap di proses tadi, engkau mau bisu, engkau mau tuli, engkau mau tidak berontak, maka wajah siapa di sini? Wajah Yesus. Dan Tuhan katakan baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita supaya dia berkuasa. Waktu engkau berkuasa kita bisa menang menghadapi semuanya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya undang pemusik sebagai ayat terakhir. Kita buka yuk. Kita buka sebagai ayat terakhir. Coba kita buka sebagai ayat terakhirnya. Ayub 42 ayat 5-6. Sama-sama kita baca. Oleh sebab itu apa? Aku apa? Aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan tanah. Cabut perkataanmu yang selama ini berkata, aku capek. Aku kecewa sama Tuhan. Aku gak tahan lagi ikut Tuhan. Aku mau tinggalkan Tuhan. Cabut perkataan kita itu. Maka engkau dan saya akan bisa menikmati semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kata-kata apa yang keluar sampai dari mulut kita. Orang yang pakai bendera putih ini, kata-katanya pasti menyakitkan hati Tuhan. Percuma Tuhan. Sampai kapan aku ikut kau Tuhan? Hanya gini-gini aja. Doaku gak pernah kau jawab Tuhan. Cabut kata-kata itu semuanya. Itu dilakukan oleh seorang Ayub. Waktu dia cabut perkataannya, Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat. Tuhan memberkati. Saya mau bagi ini. Here I am, send me Lord. Ada yang mau? Oke, dari sini dulu ya. Coba berdiri yang mau. Saya punya waktu cuma 3 menit. Oke. Kalau engkau mau, engkau coba tanganmu paling tinggi ke atas. Paling tinggi, setinggi langit. Oke, Bapak sadar luar biasa pintar dia. Pak, nanti engkau ambil. Dia berdiri di kursi, maka dia dapat. Ya, nanti ambil ya Pak, nanti ambil. Yang di sini. Angkat tangan. Kalau ini gak berdiri di kursi. Siapa yang paling cepat duduk di karpet? Cepat, 1, 2, 3. Cepat duduk di karpet.
cepat. Oke, luar biasa. Loh, mana? Aku nggak bisa lihat. Coba. Yang paling cepat satu lagi. 1, 2, 3. Paling cepat dulu di karpet, cepetan. Oke, ibu yang paling depan. Sini, nanti ya. Engkau ambil ya sayangku ya. Ini sebenarnya hanya cuman souvenir dari saya. Untuk mengingatkan kita, sudah waktunya kita bergerak untuk Tuhan. Satu lagi di sini, ada yang mau? Ya tunggu dulu. Ada di sini? Yang kalau bisa umur 100 tahun. Ada yang umurnya 100 tahun? Oke, enggak ada. Siapa yang mau di sini? Oke, kalau engkau punya pasangan, siapa yang paling cepat peluk pasangannya? 1, 2, 3, cepat. Yes. Lama peluknya, 5 menit. Cepat. 5 menit. Peluk lama-lama, sampai dia kan bisa bernapas. No, nanti bapak dan ibu nanti boleh ambil ini ya. Ini istrinya kan? Pak, itu istrinya bukan? Bukan? Enak aja gak boleh. Tuh, mana bisa. Mana suami istri, angkat tangan. Suami istri dulu saya mau tanya. Suami istri, bukan pacar Pak. Itu haram itu. Mana suami istri? Oke, suami istri berdiri. Suami istri berdiri. Oke, siapa suami istri yang bisa gendong istrinya? Cepat, angkat istrimu. Istrinya overweight semuanya, makanya gak bisa. Oke lah, nanti bapak dan ibu ambil ini ya, Tuhan berkatin. Yuk kita berdiri semuanya. Ada 3 orang ya tadi ya. Aku gak tahu yang mana orangnya. Ada tahu ya, nanti 3 orang ya, tolong dikasih ya. Semua diberkatin. Stop dengan berkata aku menyerah Tuhan. Gak sanggup aku lagi Tuhan. Anak Tuhan CK7 ini bukan kita punya. Buang. Itu bukan kita punya. Kita adalah pemenang. Orang-orang yang siap untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yes. Pilih satu lagu. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Amin. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. No give up. Itu bukan milik anak-anak Tuhan, itu bukan milik CK7. CK7 adalah pribadi yang bangkit, manuver, berjalan, melangkah dan menjadi berkat. Terima kasih berkati Dr. Yanto dan juga Ibu Olivia dan juga seluruh anak mantu cucu yang luar biasa. Juga khususnya untuk adik kami JJ juga kau berkati luar biasa, kau pakai dia luar biasa. Dan juga well singer yang luar biasa, pemusik yang luar biasa, jemaat yang luar biasa, pengerja yang luar biasa. Biar melalui hidup kami, sungguh-sungguh orang boleh melihat
kemenangan demi kemenangan akan kami alami, pemulihan demi pemulihan akan alami, dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi emas dan perak seperti yang Tuhan inginkan. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak tergantung. Dengan iman kami Tuhan, kami sepakat Tuhan, kemenangan terjadi. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan. Pada sepakat dengan iman, katakan saudara, terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kami imani firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Saya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk semua saudara. Puji Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepada namanya Ibu Evangelis Indi Pardede dan juga keluarga. Terima kasih Tuhan berkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Baik, puji Tuhan. Saudara, di kesempatan sore hari dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bolehkah saudara angkat tanganmu, dengan sukacita kami akan menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kanan, ada di tengah juga. Wow, puji Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang pertama kali hadir, ya di sebelah kanan dan juga di sebelah belakang. Baik, puji Tuhan, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara dapat men-scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu. Bagi yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Teman-teman mengerjakan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang di depan kursi ataupun di depan layar. Dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, sekali lagi saya undang, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dulu bersama-sama dengan sepakat sehati sebagai umat Tuhan kita berdoa untuk doa persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari bersama-sama persiapkan tim untuk menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Indri ya Bapa. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, maka lebih dahsyat lagi, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik untuk Bu Indri dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan. Kau pulihkan Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk satu keluarga Tuhan. Seorang ibu yang sedang
berdoa Tuhan untuk suaminya, untuk anak-anaknya Tuhan, untuk bertobat ya Tuhan, lebih cinta akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini.
Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.